Oke sahabat Dakaba Channel, ketemu lagi kita. Hari ini kita akan mengulas lagi bagaimana cara mengganti keyboard laptop ya. Ini tipe laptopnya Lenovo, merek laptopnya Lenovo tipe IdeaPad 320. Nah ini hasilnya setelah kita ganti keyboard ya. Yuk simak video sebelumnya bagaimana kita bongkar dan memasang kembali keyboardnya ya. Baiklah sahabat Dakaba Channel, kita akan bongkar dulu bodi belakangnya ya. Ini bagian penutup bodi belakang. Jadi kita buka dulu, karena untuk tipe laptop baru semua ya, rata-rata keyboardnya berada di frame bodi atas dan tipe keyboard itu tanam semua. Jadi kita harus melepaskan bodi belakang, kemudian mainboardnya, dan ada plat penyangga atau plat pemisah antara keyboard dengan bagian mainboardnya. Nah di sini saya sudah ngelepasin DPD, kemudian kita bongkar lagi. Nah seperti ini bagian dalam. Nah gini, kita buka dulu ya bagian hardwarenya, baik itu SSD, baterai, dan mainboardnya. Yuk simak video selanjutnya. Sama pada video-video saya sebelumnya, di saat kita mengganti keyboard atau melepas keyboard, rata-rata kita harus melepaskan komponen-komponen yang ada di dalam laptop. Apakah itu baterai, melepaskan motherboard atau mainboard, kita melepaskan SSD baik itu berbentuk SATA maupun M2. Dan ada beberapa dari brand-brand tertentu masih menggunakan SATA SSD, ada juga yang sudah menggunakan M2 SSD-nya ya. Nah di sini masih menggunakan SATA. Nah di sini saya melepaskan fan prosesor ya. Nah nanti kita akan mengangkat mainboardnya dan memisahkan antara frame bodi atas dengan LCD, karena untuk tipe yang baru LCD-nya sudah sangat tipis dan sangat rentan untuk pecah ya atau retak gitu. Oke, kita melepaskan dulu ya komponen yang masih nempel di atas frame bodi atas ini. Nah di sini kita sudah selesai melepaskan semua komponen atau hardware yang ada di dalam Mobo ya. Mobo tadi sudah kita angkat. Sekarang kita memotong bagian dari nut yang menempel atau melekatkan antara frame bodi atas dengan plat penyangga. Nah di sini saya memotong menggunakan pisau cutter. Jadi ada sebagian dari teman-teman atau rekan-rekan kita menggunakan solder untuk melepaskan plat penyangga ini dengan frame bodi atas ya. Saya menggunakan pisau cutter dan saya potong. Nanti kita bisa
menyatukan atau menempelkan lagi dengan menggunakan solder. Dan ada juga sebagian dari tutorial menggunakan lem lilin atau lem glue gitu ya. Saya lebih yakin menggunakan solder karena sifatnya nyatu ya antara prem bodi atas dengan plat penyangga. Oke, sekarang udah selesai, kita lepaskan plat penyangganya. Kita congkel bagian pinggir. Nah, di sini bisa kita tarik ke atas bagian plat penyangganya. Oke, plat penyangga sudah lepas. Sekarang kita mau mengangkat atau melepaskan keyboard yang rusak. Ini ada tombol shift dan angka 3-nya selalu nempel. Saya sudah coba untuk memperbaiki, melepaskan satu, kemudian saya pasang lagi, saya bersihkan, tapi ternyata tidak mempengaruhi ya. Masih saja tetap shiftnya tidak berjalan dan angka 3-nya selalu lengket, otomatis ngetik. Jadi nggak ada solusi lagi selain mengganti keyboard gitu ya. Oke, di sini kita akan mengangkat keyboardnya ya, karena nut-nutnya sudah kita potong, jadi sudah mudah sekali kita untuk melepaskan keyboard ini dari frame bodi atasnya. Nah, di sini kita bisa tarik. Oke. Nah, ini frame bodi atasnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu posisi keyboard yang baru dengan yang lama itu sama. Kadang-kadang ada tipe sejenis tapi slot untuk fleksibelnya beda. Ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Nah, di sini saya buka dulu keyboardnya. Mudah-mudahan yang saya pesan ini sama dengan bawaan dari laptop Lenovo 320 ini. Kita cocokkan dulu dengan posisi ya, kira-kira sama dengan yang lama atau yang baru ini ya. Oke, kita balik, kita pasang ke frame bodi atas, kita cocokkan dulu. Oke, kita mulai tekan bagian pinggir-pinggir keyboard ini masuk ke bagian nut atau klem pada frame bodi atas. Oke, di sini sudah rapat, jadi kita untuk menyatu atau menempelkan kembali, kita melelehkan atau menggunakan bagian nut atau klem di frame bodi atas ini dengan keyboardnya. Dan ini betul-betul lengket karena dia udah masuk ke bagian lubang yang ada di pinggir-pinggir keyboard yang kita ganti, bahkan ada juga di bagian tengahnya. Oke, kita ganti posisi cam dulu ya, karena tali soldernya pendek, jadi kita posisi biar kelihatan dari atas gini ya. Oke, kita rakit dulu, kita tempelkan dulu bagian keyboard ini dengan frame bodi atas. Jika kita sudah selesai, ini udah selesai ya. Jadi kita lihat ini bagian huruf-hurufnya nimbul. Oke, kita pasang lagi plat penyangga. Di sini kita plat penyangganya kita rapatkan dulu, kita tekan bagian pinggir dari plat ini biar masuk ke bagian klem-klemannya tadi hingganya rapat. Jadi posisi keyboard bila dipencet atau ditekan dari atas dia tidak akan goyang karena udah nempel di frame, kemudian ditahan lagi dengan kokohnya plat penyangga yang kita klem lagi dengan frame bodi atas. Oke, kita tempelkan dulu ya, kita lengket dulu nih plat penyangganya dengan frame bodi atas.
Baiklah sahabat Dakopa Channel, karena tadi kita udah selesai memasang plat penyangganya, sekarang kita rakit lagi bagian motherboard dan hardware di dalamnya, baik itu motherboard, kemudian kita pasang lagi fleksibel, hard disk, kemudian baterainya, kemudian kita rakit kembali sampai nanti kita akhirnya ngetes keyboard ini jalan gitu, nyala laptopnya, dan kita pastikan ada tombol yang bermasalah atau tidak. Biasanya kalau kita sudah ganti dengan keyboard yang baru, jarang sih ketemu ada tombol yang masih lengket atau tidak berfungsi. Oke, kita rakit dulu ya semuanya. Dan akhirnya kita selesai ngerakitnya, dan inilah hasil dari kita mengganti keyboard Lenovo tipe 320 ya sahabat Dakopa Channel. Jangan lupa simak terus, like, komen, dan subscribe, share video ini di media sosial sahabat Dakopa Channel. Semoga bisa bermanfaat dan membantu
sahabat Dakopa Channel dalam mengganti keyboard laptopnya di rumah. Thank you, terima kasih buat semua yang sudah support channel Dakopa Channel.